Misalkan mahasiswa bilang, Pak ini rusak ya, langsung nggak lulus. Beberapa juga kayak gitu. Jadi otomatis kalian cek dulu. Nah, nanti kalau misalnya pada saat kalian dapat ini, tinggal bilang aja, oke tabung gas ada, tersedia misalnya 1000 liter, kemudian regulator saya cek aman, nggak ada bocor, kemudian humidifier ada, chest flow meter aman, nggak ada kebocoran. Oke, tabung oksigen siap digunakan. Udah, itu aja sih intinya. Yang penting tahu poin-poinnya. Ya. Terus di poin nomor 17 di bagian inti. Itu ada hal yang perlu kalian pahami, yaitu observasi. Observasi berbeda dengan evaluasi. Jadi ketika kejauhan, kita mulai dari awal, dari interaksi berarti. Dari interaksi, saya mulai diruntuk ya. Jadi misalnya itu kan 7 menit ya. Jadi nanti kalian memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zaki Kemal Firdaus, bla bla bla. Saya bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Selesai. Terus mengidentifikasi pasien. Nah, mengidentifikasi pasien itu kalian jangan seperti ini. Ambil lihat tangannya, Pak sebutkan nama dan alamat. Salah. Tapi tanya dulu, Pak namanya siapa, alamatnya di mana? Nama saya Eza, alamatnya di Batu Raden. Lihat ya gelangnya. Jangan kayak gini. Ayo Pak sebutkan nama dan alamatnya. Nama saya Eza Kemal Firdaus, alamat di Batu Raden. Ya betul sekali Pak, sesuai dengan jumlah Anda. Ini bukan main kuis ya. Ya. Ingat, jadi ketika orang ngomong kita dengarkan dulu. Biarkan dia ngomong dulu, kita dengarkan. Itu namanya sikap empati. Oh iya Pak, saya lihat dulu ya gelangnya baru. Habis itu menjelaskan prosedur dan tujuan ya. Jadi Bapak, kita tanya dulu, Pak masih sesak enggak? Iya masih sesak. Jadi gini Pak, saya rencana pengen pasang ini Pak, tabung oksigen, selang oksigen dan NRM. Tujuannya biar Bapak mempermudah dalam proses bernafas. Tujuannya penting. Nanti saya akan lakukan kontrak waktu ya. Saya akan lakukan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ini poin pentingnya. Apakah Bapak bersedia? Oke, saya bersedia. Terus jaga privasi. Kalian bisa bilang, kemudian penata menjaga privasi atau pura-pura nutup sampiran kayak gini. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Yang penting kelihatan sama si Bu Novi, Bu Olin dan yang lain. Nah, masuk ke tahap kerja. Tahap kerjanya tadi ya disebutin. Terus dipasang. Nah, kan kayak gini ya modelnya ya. Nah, ini kita fullkan dulu sampai 15, biarkan dia gembang. Sudah kita turunkan sampai 10, kan 10 sampai 15 ya. Betul? Nah, kemudian kita pasangkan ke pasien. Setelah dipasangkan, perhatikan nomor 17. Nomor 17 itu kan observasi. Nah, beda dengan evaluasi. Itu perlu kalian sebutkan juga pada saat diisi. Ya, observasi penting. Yang kalian sebutkan adalah bukan perasaan, tapi Pak atau Bu, gimana tekanan oksigennya? Udah pas belum? Dia bilang, oh belum pas, naikin ke 11. Kalau segini gimana Bu? Oh belum pas, naikin ke 12. Gini gimana? Belum pas Bu, naikin ke 13. Kalau gini gimana? Oh iya udah pas, berarti 13 liter per menit. Kemudian bisa kita posisikan kalau dia lagi tiduran, suruh dia semivolar ya. Terus ketiga adalah karet. Nah karet, jadi dipasang ke pasien, tanya karetnya gimana Bu, kekencangan nggak? Iya kekencangan, ya dilonggarin. Gimana Bu karetnya, kelonggaran ya dikencengin. Udah, itu aja intinya kalau untuk di sini. Lanjut untuk terminasinya. Di terminasi ada 2 yang perlu kalian wajib sebutkan. Hukumnya fardhu ain, kalau nggak dosa. Satu adalah RTL atau rencana tindak lanjut atau kontrak waktu. Yang kedua dokumentasi. Udah 2 itu aja. Nah, habis inti kan kita evaluasi ya, bagaimana perasaannya Bapak Ibu. Ya, saya sudah agak enakan. Kemudian kita RTL. RTL itu kata-katanya gini, Ibu atau Bapak sebentar sekitar 30 menit lagi saya kesini ya untuk mengobservasi Ibu. Ya, itu RTL. Kalau kontrak waktu, Ibu, Bapak, bagaimana kalau besok di jam yang sama kita lakukan terapi oksigen ini lagi? Apakah setuju? Nah, tindak lanjut, ya setuju. Oke, setelah itu kita pamitan, bersihkan alat,
cuci tangan, dan dokumentasi. Beberapa mahasiswa itu tidak melakukan dokumentasi. Selesai dia malah gini-gini di OSCE. Dia lihat lampu, coret-coret, gambar-gambar, padahal disediain kertas di situ. Selain itu, beberapa mahasiswa dokumentasinya pun salah. Dia tulis nama, NIM. Terus dokumentasinya pasien terlihat nyaman. Sudah, itu doang. Itu kan kertas lebar tuh. Ya, lebar. Harusnya apa isinya? SOAP ya, SOAP. Kalau yang terbaru SOAPIER, SOAPIER. Tahu ya? Tahu. Yang nggak tahu pasti nggak pernah Askan. buka buku askannya. Hah, kita lanjut. Ya, jadi kita swap aja ya. S itu adalah subjek. Apa yang diomongkan pasien, apapun yang mau diomongkan dia ditulis. Misalnya, aduh dada saya nyut-nyutan, tulis dada. Pasien mengatakan dada nyut-nyutan. Aduh dada saya sepertinya jedak-jeduk, tulis. Pasien mengatakan dada jedak-jeduk. Nggak ada masalah. S itu apa yang dikatakan pasien? Dada saya aduh asulah, dada saya aduh asulah, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang dikatakan pasien itu yang ditulis kalau di S. Karena data subjektif. Nah, data objektifnya baru itu adalah data yang berbasis akademis. Nah, oh nih, misalnya menurut kalian kalau misalnya pasiennya udah mendingan, O-nya apa sih? Apa aja? Tidak sesak napas. Nah, itu yang salah ya. Jadi kebanyakan mahasiswa pasien terlihat nyaman, pasien tidak sesak napas. Sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau saya tanya kembali, tidak sesak napas itu kayak mana? Nah, ada tolak ukur namanya. Harus lengkap. Yang utama yang perlu kalian pasang adalah pasien terpasang NRM dengan 13 liter. Terus apa lagi kira-kira? SpO2 masuk berapa? Terus apa lagi? Dia sesak, berarti yang harus dihitung apa? RR-nya, respirasi rate. Yang dikatakan Mbak Marfuah, siapa? Citata. Oke. Dia mengatakan pasien tidak sesak. Itu boleh. Dengan catatan ada namanya tolak ukur. Contoh, pasien tidak sesak ditandai dengan RR22. Pasien terlihat nyaman ditandai dengan berkurangnya retraksi dinding dada. Tahu ya retraksi dinding dada? Jadi antara tulang nih kan ada jeda tuh intrakosta. Kalau orang sesak napas kan yang ketarik dia lari ke dalam. Begini pun di sini. Nah, itu namanya retraksi dinding dada. Jadi ada patokannya. Oh, dia nyamannya kayak gini. Oh, kalau orang nyaman tuh kayak gini. Kalau cuma bilang dia terlihat nyaman, enggak, terlalu umum ya. Itu untuk O. Terus A atau assessment atau analyze. Assessment itu ada 3 ya. 1, masalah teratasi, belum teratasi, teratasi sebagian. Kalau posisi tadi pasien mengatakan udah mendingan, apa asesmennya? Masalah teratasi sebagian. Tapi apakah sudah selesai sampai situ? No. Jadi, ketika bagian A, masalah teratasi, masalah belum teratasi, dan masalah teratasi sebagian. Kalau masalah belum teratasi, sebutin yang belum teratasi apa. Kalau teratasi sebagian, apa yang teratasi sebagian. Kalau sudah teratasi, apa yang sudah teratasi. Contoh, masalah teratasi sebagian, strip. Tadi kan sesak ya, berarti gangguan pola nafas gitu ya. Kan minimal 3 ya diagnosa ya kalau askan ya. Nah, gangguan pola nafas atau misalnya resiko pertukaran gas dan lain-lain. Itu ditulis tuh masalahnya. Terakhir adalah planning ya. Planning. Menurut kalian planningnya apa setelah saya kasih ini? Apa? P-nya apa? Lanjutkan intervensinya apa? Apa? Apanya? Nah, apa? Ayo. Planningnya apa? Pasiennya kan sesak. Berarti tadi kan kamu bilang kesini 30 menit berarti
Observasi pasien setiap 30 menit. Terus apa lagi? Dia kan sesek. Ada masalah pada apa sesek? Lam? Kira bilang lambung. Masih ada yang bilang lambung ya, paru-parunya ya. Berarti kalau di paru-paru tuh letaknya di mana? Di rongga apa? Rongga apa ini namanya? Oh, dada ya, rongga dada ya. Kira-kira kalau orang sesek ada masalah di rongga dada diapain tuh? Dia apa? Apa? Ada masalah nih di rongga dadanya. Berarti diapain ini? Biar kita tahu ada masalah di dadanya itu diapain? Nah, kolaborasi dengan dokter terkait ronsen torak, ronsen dada, gitu kan? Ya kan? Terakhir apa? Terakhir misalnya kalau dia sesak napas ditambah nyeri, berarti kolaborasi dengan dokter terkait pemberian analgesik. Itu gampang ya? Gampang? Alhamdulillah. Absennya sudah sampai mana? Itu kelompok berapa udah? Udah 3? Aku dulu ya. Belum, kita belum. Ada pertanyaan sampai sini?